إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kemudian ya, penulis buku mengambil beberapa faidah dari bab ini. Tabligh fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa faidah. Al-ula ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Itu mengetahui tentang tingkatan-tingkatan manusia di dalam tauhid. Artinya bahwa manusia itu di dalam merealisasikan tauhid itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang tauhidnya sempurna. Nah, mereka-mereka ini yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada yang tauhidnya di bawah itu. Bahkan ada yang tauhidnya ya sangat lemah sekali sehingga sama sekali tidak mampu untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Atsaniyah, faedah yang kedua, makna tahqiqihi. Makna daripada merealisasikan tauhid. Itu dengan betul-betul kita menjauhi kesyirikan dan meninggalkan semua kemaksiatan. Karena seseorang ya, kalau tauhidnya semakin kuat, maka semakin kuat juga untuk menjadikan pelakunya meninggalkan maksiat. As-salisah, faedah yang ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim. Apa pujiannya? Yaitu bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Ini aja ya merupakan keistimewaan yang luar biasa. Seseorang hamba yang tidak pernah berbuat syirik dan wafat di atas tauhid ini ya keistimewaan yang besar sekali. Ar-rabi'ah sana'u ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirk. Pujian Allah kepada para wali dan orang-orang saleh karena mereka selamat dari kesyirikan. Berarti orang yang berbuat syirik, Pak, tidak layak disebut wali. Orang yang berbuat syirik tidak layak disebut apa? Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut wali Allah, syaratnya yang paling utama adalah ia mentauhidkan Allah. Dan tidak berbuat syirik, ya, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisah, faedah yang kelima, kaunu tarkir ruqyah wal qay min tahqiqit tauhid. Meninggalkan meminta diruqyah. Artinya tidak minta diruqyah. Dan meninggalkan berobat dengan cara qay. Ini salah satu bentuk perealisasian tauhid. Karena orang yang meminta diruqyah, sudah kita sebutkan kemarin, ada jenis penyandaran diri kepada yang meruqyah. Dan meminta diruqyah itu hukumnya makruh. Dan sesuatu yang makruh boleh apabila dibutuhkan. Iya. As-sadisah, faedah yang keenam,
kaunul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Bahwasanya alasan seseorang tidak minta diruqyah, demikian pula tidak berobat dengan cara kai, yaitu tawakal dia yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya bertawakal kepada Allah sehingga ia pun tidak meminta diruqyah. Itu menunjukkan akan kesempurnaan tawakal mereka, ya. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh, umqu ilmi sahabah. Dalamnya ilmu para sahabat, luasnya ilmu para sahabat. Lima'rifatim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu, Pak, itu karena adanya amal. Bukan karena ya tanpa amal, bukan. As-saminah, faedah yang ke-8, hirsuhum al-khair. Semangat para sahabat terhadap kebaikan. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa dalam umat Islam ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, maka para sahabat berbincang-bincang di antara mereka, siapa mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Itu menunjukkan, Pak, semangat mereka luar biasa terhadap kebaikannya, yang patut kita contoh. Makanya tidak ada generasi yang paling semangat kepada kebaikan dari generasi sahabat. Semua kebaikan, ya, yang tidak dilakukan oleh para sahabat dipastikan itu bukan kebaikan, Pak. Sebab kalau itu kebaikan, tentu para sahabat pasti akan mendahuluinya. Tentu para sahabat semangat kepadanya. Makanya, ya, contoh misalnya, ada tidak para sahabat yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Jawabnya tidak ada. Rasulullah pun tidak menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalaulah malam nisfu Sya'ban itu mulia sebagaimana halnya Lailatul Qadar mulia, tentu Rasulullah SAW akan menghidupkannya dengan ibadah. Para sahabat pun juga akan menghidupkannya dengan ibadah. Dan itu akan mutawatir, Pak, sampai kepada kita dengan sanad-sanad yang banyak dan sahih. Iya. Kalau misalnya, tapi itu kan malam yang baik, betul. Katakanlah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu sahih seperti yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun pertanyaannya, ada nggak contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka menghidupkan malam tersebut untuk ibadah semalam suntuk? Kita tidak dapati itu ya akhwat Islam. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang sholat nisfu Sya'ban semuanya palsu. Tidak ada yang sahih. Iya. At-tasi'ah, faedah yang ke-9, fadilatu hadhil ummah bil kammiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat Islam, di mana Allah istimewakan umat Islam secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas umat Islam jauh di atas umat-umat selain umat Islam. Dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, demikian pula umat para nabi. Umat Islam itu yang paling istimewa. Makanya Allah mengatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, kata Allah. Iya. Dan juga secara kualitas. Apa kuantitas? Di mana umat Islam jumlahnya paling banyak nanti di hari kiamat. Iya. Al-ashirah,
Faedah yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, keutamaan para sahabat Nabi Musa. Setiap nabi punya sahabat-sahabat. Dan generasi sahabat para nabi itulah generasi yang terbaik. Makanya generasi umat Islam yang terbaik itu generasinya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah, nabi yang terbaik, pasti sahabatnya para sahabat yang terbaik. Dan pasti umatnya adalah umat yang terbaik. Iya. Al-Hadiyata Asyarah, faedah yang ke-11, Ardul umam alaihi salatu wassalam. Bahwa umat-umat diperlihatkan kepada Rasul dan ditampakkan. Sebagaimana sudah lewat hadisnya ya. Rasulullah SAW mengatakan, Uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Aku melihat ada nabi yang diikuti oleh Ruhaid. Ada yang diikuti oleh 1 atau 2 orang saja. Ada lagi, kata Rasulullah, nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Iya. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsaniyata asyarah, faedah yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha. Bahwa setiap umat itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar bersama nabi mereka. Bersama siapa? Nabi mereka. Ats-tsalisata asyarah, qillatu man istajaba lil anbiya. Faedah yang ke-13, bahwa orang yang menyahut atau menyambut dakwah para nabi itu sedikit, Pak. Yang menyambut dakwah para nabi itu apa? Sedikit. Dibandingkan dengan orang yang memaksiati para nabi, yang tidak beriman kepada para nabi, maka sedikit sekali jumlahnya. Makanya kita bersyukur. Ya, kalau kita dijadikan oleh Allah termasuk orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah melihat nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, Pak. Subhanallah. Ar-rabi'ata asyarah. Faedah yang ke-14, annama lam yujibu ahadun ya'ti wahdah. Bahwa nabi yang tidak ada pengikutnya, ia akan datang sendirian. Nabi yang tidak ada pengikutnya, ia akan datang sendirian. Al-khamisata asyarah, faedah yang ke-15, samratu hadzal ilm, wa huwa adamul iqtirar bil kathrah, wa adamuz zuhdi fil qillah. Itu buah dari ilmu tersebut. Apa itu? Itu jangan tertipu oleh banyaknya jumlah. Dan jangan sedih oleh sedikitnya pengikut. Kalau kita misalnya jumlahnya banyak, jangan tertipu, Pak. Di perang Hunain, kaum muslimin kalah itu gara-gara merasa tertipu dengan jumlah yang banyak. Karena saat itu umat Islam, ya, pasukan kaum muslimin ada 12.000 orang. Sedangkan pasukan orang-orang musyrikin di perang Hunain itu ada 4.000 orang. Di mana kaum muslimin 3 kali lipat lebih besar dibandingkan orang kafir. Ya, secara perhitungan akal-akalan harusnya kaum muslimin menang, Pak. Karena lebih banyak 3 kali lipat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sebagian kaum muslimin terkena penyakit ujub. Apa kata mereka? Lan nuglab min qillah. Gak mungkin kita kalah. Iya.
Karena musuh kita sedikit. Maka Allah ingin memberi pelajaran kepada kaum muslimin. Ketika berkecamuk perang Hunain, kalah kaum muslimin, Pak. Lari tunggalang. Lalu Rasulullah SAW memanggil mereka dan mengingatkan mereka. Dan mereka pun kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kaum muslimin kembali menyerang dan menang setelah taubat. Makanya Allah mengabadikan perang Hunain itu dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin." Sungguh kata Allah, kami telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah, saat itu di perang Hunain kalian merasa tertipu dengan jumlah yang banyak. Bangga, ujub dengan jumlah yang banyak. Akibatnya kata Allah apa, Pak? Bumi yang luas itu terasa sempit buat kalian. Kemudian kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Summa anzalallahu sakinatah. Kemudian Allah pun kemudian turunkan kepada kalian ketenangan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Iya. Nah ini saudaraku, pelajaran buat kita. Jangan pernah tertipu dengan jumlah yang banyak. Dahulu Sufyan bin Uyainah pernah mengadu Pak kepada gurunya. Dia berkata, "Hai guruku, aku punya majlis taklim setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, wah aku gembira, senang. Kalau yang hadir sedikit, aku sedih, ciut." Maka gurunya berkata, "Wahai muridku, itu majlis yang tidak baik. Lebih baik kamu tinggalkan saja." Makanya hati-hati Mas ya. Ustadz-ustadz yang hadirnya banyak banget tuh ujian buat dia, Pak. Iya. Karena ketika yang hadir jamaahnya banyak, itu suka ada rasa apa? Ujub nih, Pak. Wah, ini saya ini ustadz paling hebat kayaknya nih. Wah, ini saya ini, wah ini, Pak. Iya. Walaupun kita tentunya Pak, ketika melihat ada ustadz-ustadz seperti itu, kita doakan dia Pak. Semoga Allah jaga hatinya. Semoga Allah ikhlaskan hatinya. Semoga Allah jauhkan dia dari ujub ya dan kesombongan. Pak. Karena wallahi ya akhal Islam, ya hal seperti ini memang ujian sekali Pak. Ujian Allah. Imam Ahmad sendiri, ya beliau mengatakan apa? Laqad ibtulitu bisyuhrah. Aku sedang diuji oleh Allah dengan ketenaran. Wa khiftu an yakuna hadza istidraj. Aku khawatir jangan-jangan ini istidraj dari Allah. Diulur. Iya. Memang salafus saleh itu luar biasa. Takut banget kalau hatinya itu terkena penyakit apa? Tadi, Pak. Iya. As-sadisata asyarah, faedah yang ke-16, ar-rukhsah fir ruqyah minal ain wal humah. Rukhsah keringanan, bolehnya ruqyah dari penyakit ain. Nah, penyakit ain itu apa sih? Hah? Penyakit ain itu penyakit yang diakibatkan dari pandangan mata yang dengki. Antum misalnya, bawa mobil bagus nih, terus teman antum ngelihat, dengki. Tiba-tiba mobil antum bannya langsung kempes, Pak. Bisa terjadi loh, Pak.
Akibat daripada apa? Pandangan mata yang dengki itu. Makanya kalau kita melihat ya apa namanya teman kita bawa mobil bagus, bawa HP bagus, sangat dianjurkan kita mendoakan. Apa doanya? Kita ucapkan barakallahu fika. Semoga Allah memberkahi kamu. Iya. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bahwa ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi di padang pasir, dia sedang mandi, kemudian pulang ke rumahnya langsung panas tinggi sekali. Rupanya anaknya tahu kalau ada seseorang yang melihat bapaknya. Karena memang bapaknya, Masya Allah, badannya itu luar biasa bagus banget ya lah. Iya. Akhirnya Rasulullah SAW pun diberitahu. Maka Rasulullah SAW memanggil orang yang melihat itu. Apa kata Rasulullah kepada orang yang melihat itu? Ala barokta, kenapa kamu tidak doakan keberkahan? Lalu kemudian disuruhnya dia berwudu, dalam satu riwayat yang lain mandi. Lalu si bekas air mandinya itu diguyurkan kepada orang yang terkena penyakit ain. Dan biiznillah sembuh. Ya. As-sabi'ata asyara, faedah yang ke-17, umqu ilmi salaf. Dalamnya ilmu salaf. Di mana salafus salih adalah generasi utama. Yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Ini 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Mereka lah yang disebut dengan apa? Salaf. Jadi kalau antum mendengar kata salaf, yang antum harus ingat segera di pikiran antum yaitu generasi 3 tadi, Pak. Ya. Jangan ketika antum mendengar kata salaf langsung antum ingat Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ustadz-ustadz ini adalah mereka sedang berusaha ngikutin apa? Salaf. Salaf itu 3 generasi yang apa? Yang utama. Dan kita boleh menisbatkan kepada mereka, boleh. Karena itu nisbat yang mulia. Tapi namun tentunya Pak, tidak setiap orang yang ngaku-ngaku dirinya salafi, ternyata akidahnya salaf, belum tentu. Ada orang ngaku salafi, tukang ngebom. Ya, kayak samudera itu Pak. Ngaku dirinya saya salafi. Tapi tukang ngebom, bom bunuh diri. Apa seperti itu salaf? La wallah. Iya. Maka dari itulah saudaraku seiman. Kita ini jangan sampai hanya sebatas ngaku-ngaku saya pengikut salaf. Tapi ternyata akidah kita masih jauh dari salaf. Ibadah kita tidak sesuai dengan tata cara ibadah salaf. Akhlak kita dan muamalah kita masih jauh daripada akhlak dan muamalahnya apa? Salafus salih. Ngaku salafi tapi utang nggak pernah mau dibayar. Ada tuh yang kayak gitu Pak. Ya, ngakunya salafi. Tapi nggak pernah mau bayar utang. Apa seperti itu akhlak salaf? Ya bukan saudaraku. Kan yang penting akidahnya, nggak bisa. Ngikutin salaf itu jangan cuma apa? Akidah doang. Semuanya. Ikuti. Karena salaf itu generasi terbaik dalam agama ini seluruhnya. Makanya kata para ulama tidak boleh ngikutin salaf sebagian-sebagian. Iya.
Kita ikuti salaf itu seluruhnya. Akidah, ibadah, muamalah, dan yang lainnya. As-saminata asyarah, faedah yang ke-18. Bu'dus salaf an madhil insan bima laysa fih. Salafus saleh itu tidak pernah memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Kadang kan kita suka memuji orang itu berlebih-lebihan, Pak. Nah, ini tentunya sangat tidak baik sekali. Iya. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, bab al-khauf minasyirk. Bab takut dari kesyirikan. Saudaraku seiman, takut dari syirik itu adalah merupakan sebab kita akan jauh dari syirik. Karena kalau kita takut, maka itu akan menimbulkan apa, Pak? Akan menimbulkan lari. Seperti antum takut sama singa. Ketika ketemu singa, antum lari, Pak. Antum takut sama orang yang kena COVID. Kemarin waktu musim COVID kan, sampai ya ngelihat orang yang influenza dikit aja udah ketakutan, Pak. Jangan-jangan COVID ini. Karena ketakutan. Ketakutan itu menimbulkan apa, Pak? Lari. Ketika kita takut dari syirik, kita akan lari dari syirik. Tapi ketika tidak ada rasa takut kepada syirik, kita tidak akan lari dari syirik. Maka di sini beliau membawakan bab ini. Karena ini bab ini penting. Supaya apa? Supaya kita selamat dari syirik. Caranya dengan yang ini diantaranya. Yaitu agar kita selalu takut dan khawatir. Jangan sampai kita jatuh kepada apa? Syirik. Bagaimana caranya supaya rasa takut kepada syirik ini, Pak, tumbuh di hati kita? Itu dengan kita mengetahui bahaya syirik. Kalau kita tahu bahwa syirik itu bahayanya luar biasa, akan muncul rasa takut di hati kita, saudaraku sekalian. Iya. Karena syirik itu, Pak, lebih berbahaya daripada COVID, Pak. Iya nggak? Iya. Antum lihat orang yang kena COVID itu kan sesak nafas, penciuman hilang. Itu masih mending, Pak. Dibandingkan dengan orang yang kalau dikasih nasihat, sesak nafasnya, sesak dadanya, nggak mau nerima kebenaran. Iya. Nggak bisa mencium mana yang hak, mana yang batil. Udah hilang penciumannya itu. Nggak bisa bedain lagi. Ini lebih berbahaya, Pak. Ya. Kita udah nggak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Ketika kita jatuh kepada perbuatan syirik, diingatkan bahwa itu syirik, dada kita sesak. Wah ini COVID beneran nih, Pak. Ya. Musibah besar, saudaraku sekalian. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Tuh lihat, Masya Allah. Sampai demikian. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia wafat di atas syirik dan tidak taubat. Adapun kalau dia taubat, Allah terima taubatnya. Tapi masalahnya ia wafat di atas syirik.
selama-lamanya dia tidak akan masuk surga, abadan. Allah tidak akan pernah memaafkan dosa syirik. Karena syirik, Pak, kezoliman yang paling zolim terhadap Allah. Penghinaan terhadap Allah yang paling luar biasa itu syirik, Pak. Karena hakikat syirik menyamakan Allah dengan makhluknya yang lemah. Allah yang menciptakan makhluk. Sementara si makhluk ini butuh kepada karunia Allah, tahu-tahu ia sembah makhluk itu selain Allah. Antum aja gaji pembantu. Gajinya gede lagi, Masya Allah. Kerjanya sama orang lain. Kira-kira antum marah nggak, Pak? Kurang ajar. Udah dikasih gaji gede. Kerja sama orang, pecat dah. Ya. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dah adzan ya. Baik, silakan dan pertanyaan setelah adzan insyaallah. Nah, apa hukumnya wanita yang belum memakai jilbab tapi ia sholat, dzikir, puasa? Apakah pahala atau amalan ibadahnya diterima? Tanda amal ibadah yang diterima itu menimbulkan takwa. Tanda amal ibadah itu diterima yaitu apa? Menimbulkan takwa. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka kalau ternyata sholatnya, puasanya, zikirnya tidak menjadikan dia berusaha untuk menutup auratnya, maka kita menjadi permasalahan kita dan pertanyaan kita, lalu apa manfaatnya dia sholat dan yang lainnya? Seharusnya kan sholatnya dia, zikirnya dia, puasanya dia, ya menimbulkan ketakwaan. Maka dia pun berusaha untuk menutup apa? Auratnya. Ya. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman. Makanya ya si wanita tersebut selama dia tidak memakai jilbab, dia terus berdosa. Dia terus apa? Berdosa. Adapun amal ibadahnya, kalau memang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, diterima. Akan tetapi, ya, akibat dosa-dosanya tersebut yang terus dia lakukan, maka dia akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Ya, faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya sedikit, ringan, ya, maka akan ditimbang. Makanya dari itu dikhawatirkan orang ini, ya amalannya tersebut tidak bisa mengalahkan daripada dosanya akal Islam. Memang terjadi khilaf para ulama. Apakah dosa bisa menghapus pahala atau tidak? Sebagian ulama, itu pendapat jumhur, bahwa dosa bisa menghapus pahala. Sebagian disebutkan dalam hadis, bahwa nanti kata Rasulullah akan ada seorang laki-laki pada hari kiamat membawa pahala-pahala sebesar gunung Tihama. Lalu kemudian Allah hancur leburkan pahala tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang itu? Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia pun melanggarnya. Lihat. Ya, dia takutnya hanya kepada manusia.
Ketika dia sendirian, dia berani berbuat maksiat. Itu menunjukkan dia tidak takut sama Allah. Sehingga apa yang terjadi? Kata Rasulullah, Allah hancur leburkan pahala-pahalanya yang besar itu. Mengerikan. Ya. Bagaimana ucapan alam sedang tidak bersahabat dengan kita. Tidak berpihak sama kita. Apakah ini ucapan syirik? Kita katakan, apa maksud Anda mengatakan alam sedang tidak bersahabat dengan kita? Enggak Ustadz, ini cuma kiasan aja. Artinya, ya, sedang banyak bencana dan yang lainnya. Maka kita katakan, akhi, sebaiknya tidak mengucapkan kata-kata seperti ini. Karena seakan-akan alam itu berbuat sendiri tanpa izin pemiliknya. Yang memiliki alam siapa? Allah. Yang menciptakan alam siapa? Allah. Dan tidak mungkin alam itu, Pak, ya, terjadinya tsunami, bencana, gempa, dan yang lainnya tidak mungkin terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Semua di bawah kehendak Allah. Sesuatu yang Allah tidak kehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi. Dan sesuatu yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Dan adanya bencana alam, ya, itu semua akibat dosa-dosa manusia, bukan sebatas fenomena alam. Akibat dosa. Ya. Kalau orang-orang yang kurang beriman terkadang mengatakan apa, Pak? Ini cuma fenomena alam aja. Karena nggak beriman, ya, kepada pencipta alam semesta. Ustaz, dalam surat Al-Anbiya ayat 69 Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin. Boleh nggak sih kalau kita baca saat tangan kita kena api? Ini ucapan untuk Nabi Ibrahim yang saat itu hendak dilemparkan kepada api. Di mana Nabi Ibrahim, Masya Allah Pak, mengingkari kesyirikan kaumnya. Mendakwahi mereka kepada tauhid. Membela agama Allah. Tapi kaumnya nggak mau dengar. Akhirnya mereka mau melemparkan Nabi Ibrahim ke api. Maka Allah berfirman kepada api, Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Iya. Lalu apakah bisa dikiaskan? Boleh nggak kita mengatakan itu? Emang kamu Allah? Allah yang berfirman kepada api, hai api, jadilah kamu apa? Dingin. Terus kamu bilang ke api, hai api, jadilah kamu dingin. Emang kamu Allah yang bisa menyuruh api? Ya akhi, ya, tidak dibenarkan hal seperti itu. Apakah saya termasuk ahli sunnah? Karena saya belajar akidah sifat 20 Ustadz. Dan itu tidak ada dalilnya. Sifat 20 nggak ada dalilnya sama sekali, Pak. Sifat 20 tidak ada dalilnya sama sekali. Murni buatan kaum Asy'ariyah. Dan kita merasa heran ya Pak ya. Ketika kita mengatakan tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was. Dalilnya istiqra. Apa kata mereka? Enggak ada dalilnya. Tauhid terbagi menjadi 3. Lalu kita tanya kepada mereka, lalu bagaimana dengan kalian mengatakan sifat Allah ada 20 yang wajib? Mana dalilnya? Enggak bisa jawab juga. Enggak ada dalilnya.
Ya. Itu murni memang dari akal. Kalau pembagian tauhid menjadi 3 berdasarkan penelitian dalil. Adapun pembagian ya bahwa akidah sifat Allah yang wajib hanya 20 itu akal, Pak. Karena menurut mereka ini yang masuk di akal. 20 ini. Nah, inilah musibah saudaraku sekalian. Maka kalau antum belajar akidah sifat 20 lalu antum meyakini bahwa yang wajib bagi Allah hanya 20 sifat, antum tidak termasuk Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah mengimani seluruh sifat Allah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Saya mau tanya, siapa yang lebih tahu tentang sifat Allah? Kita atau Allah? Allah. Lantas apa hak kita mengatur Allah? Ya Allah, engkau wajib punya sifat 20, engkau boleh punya sifat sekian, dan engkau enggak boleh mustahil punya sifat sekian-sekian. Kok ente yang ngatur Allah? Harusnya kan kita yang diatur sama Allah. Allah mengabarkan dalam Al-Quran Allah punya 2 tangan. Udah imani saja Allah punya 2 tangan. Gimana tangan Allah bentuknya? Hanya Allah yang maha tahu. Kita malah sok tahu, Pak. Allah punya 2 tangan. Masa Allah punya 2 tangan? Kalau Allah punya 2 tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Ya karena ente mikirnya Allah itu kayak ente, kayak manusia. Ini musibahnya, Pak. Masa Allah beristiwa di atas arsy? Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat dong. Tuh lihat, Pak. Allah yang mengabarkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, siapa yang lebih tahu? Allah atau kamu? Lalu kamu hanya karena tidak masuk akal kamu yang error, kamu tolak kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ahlus sunnah itu mengimani, Pak. Semua yang Allah kabarkan dan Rasulullah kabarkan berupa sifat-sifatnya kita semua tetapkan wajib kita imani. Iya. Jika kita dibegal oleh beberapa pembegal yang membawa senjata tajam namun kita hanya sendirian dan tanpa punya senjata untuk membela diri. Manakah tindakan yang lebih tepat antara tetap melawan atau mengalah untuk menyelamatkan diri? Iya, Pak. Antum gunakan julur 1000 kaki 1000, Pak. Lari. Ya. Masalahnya dia bawa senjata, antum nggak bawa senjata. Kecuali kalau antum jago kungfu, ya, antum bisa kalahkan mereka, silahkan. Tapi kalau mereka tetap mengejar antum dan membunuh antum, terpaksa antum lawan dan antum kemudian meninggal, antum mati syahid. Antum mati syahid. Iya. Apakah ada udzur bil jahal dalam masalah kesyirikan, Ustaz? Apabila ada, apakah berarti surat An-Nisa 48 ditujukan untuk pelaku kesyirikan yang sudah berilmu saja, Ustaz? Mohon penjelasannya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak akan mengampuni dosa apa? Syirik. Maka orang yang mati di atas syirik, Allah tegaskan bahwasanya ia tidak akan diampuni. Namun Pak, ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah memaafkan orang yang bodoh.
Di antaranya hadis Rasulullah sampai sabda, dahulu ada seorang laki-laki yang ia banyak berbuat dosa. Lalu ia berkata kepada anak-anaknya, hai anak-anakku, kalau aku nanti mati, tolong jasadku itu dibakar. Dan debunya dibagi dua. Sebagian buang ke laut, sebagian buang ke darat. Kalau memang Allah mampu untuk membangkitkan aku, Allah pasti adab aku dengan adab yang sangat keras. Maka anak-anaknya pun melakukan itu, Pak. Lalu Allah membangkitkan orang itu di hari kiamat. Lalu Allah bertanya kepada dia, kenapa kamu lakukan itu? Kata dia, karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah pun memaafkan dia. Kata Syekhul Islam Taimiyah, orang ini Pak, meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Tapi dia takut sama Allah. Dan meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan itu termasuk kufur besar tidak Pak? Kufur besar yang bisa membuat pelakunya murtad dari agama Islam. Tapi ternyata akal Islam, Allah masih apa? Memaafkan dia. Iya. Nah sekarang pertanyaannya Ustadz, berarti ayat tadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti nggak berlaku dong buat orang-orang yang tidak tahu. Kita katakan tidak taunya kenapa dulu nih Pak? Kalau tidak taunya dia, karena memang belum sampai kepadanya apa? Pemberi peringatan. Contohnya mereka yang baru masuk Islam dan tinggal di suatu tempat yang tidak ada ilmu dan ulama. Iya. Maka yang seperti ini disebutkan dalam hadis Pak, akan diuji lagi sama Allah Pak di hari kiamat. Orang-orang kayak gini nih. Jadi akal Islam tentunya ya, kita di dalam memahami ayat wajib kita kumpulkan semua apa? Dalil-dalil dalam permasalahan itu. Tidak bisa kita kemudian ya mengambil satu dalil, buang dalil yang lain di akal Islam. Allahu a'lam. Apabila jika kita tidak sering minta didoakan orang lain, apakah itu termasuk merealisasikan tauhid? Insya Allah termasuk, Pak. Karena para sahabat juga tidak sering-sering minta didoakan, enggak. Walaupun minta didoakan orang lain boleh-boleh saja. Tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Karena dikhawatirkan akan muncul perasaan gini, Pak. Kalau saya doa langsung nggak pede. Kalau ente kan orangnya soleh. Ya, insya Allah kalau ente yang doa, Allah dengar. Kalau saya banyak dosa. Saya nggak pede. Ini suudon sama Allah nih, Pak. Kata-kata seperti ini termasuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.